selamat malam teman-teman Oke Otomotif Channel. Jadi malam hari ini teman-teman saya bela-belain untuk ngerjain motor Beat ya teman-teman, Honda Beat Pop ya di sini. Jadi permasalahannya ini teman-teman, di saat gas tanggung itu dia berbet ya di gas tanggung, dan artinya di gas pertengahan lah ya, gas pertengahan sama di ujung ya teman-teman, itu terasa berat ya larinya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah kita lakukan, ini saya sebenarnya sharing ya teman-teman, jadi motornya sudah saya tangani, jadi sharing aja untuk biar teman-teman nanti di saat ngerjain motor sejenis ya, jenis Beat Pop atau teman-temannya ya begitu ya, termasuk Vario juga ataupun Scoopy juga seperti itu ya teman-teman. Dan ini kebetulan yang ini masalahnya seperti ini udah 2 kali saya alami ya teman-teman. Kemarin yaitu di masalah Beat FI ya teman-teman yang ramping, dan Vario dan Beat Pop ya yang ini. Jadi di sini teman-teman sebenarnya permasalahannya itu kecil sekali ya, artinya sepele ya teman-teman, cuman kadang kalau kita belum ketemu solusinya itu kadang mau kita ganti semua, maksudnya semua mau kita ganti ya, termasuk itu full pump ataupun rotaknya di sana ya, dan filter ya teman-teman di dalam full pump. Atau contoh teman yang kemarin itu yang bawa motor ke sini itu ya Beat Pop, Beat ramping yang biasa Beat FI. Jadi dia bawa ke bengkel teman-teman, kondisinya itu adalah semua sensornya sudah diganti ya teman-teman, termasuk sensor TP, sensor IACP, terus sensor CKP, sensor O2, sensor EOT, semua sudah dia ganti ya teman-teman, kecuali semua sudah diganti kecuali sensor IACP itu yang tidak pernah diganti ya teman-teman. Jadi termasuk injektor juga sudah diganti teman-teman itu ya. Jadi waktu itu siang itu ya teman-teman, pagi saya cerita dikit karena ini kronologisnya ya. Dia bawa motor ke sini itu dalam kondisi berbet ya teman-teman. Saya gantiin filternya, ataupun teman-teman biasa nyebutnya pempes ya. Saya gantiin, memang udah agak mendingan teman-teman. Ternyata sorenya itu dia balik lagi ke bengkel dan kondisi motornya itu lebih parah lagi ya teman-teman. Jadi setelah saya tanya, ternyata semua sensor sudah dia ganti ya, kecuali sensor IACP. Cuman waktu saya analisis itu kayak ada kekurangan bahan bakar ya teman-teman. Jadi saya inisiatif untuk membersihkan injektor ya teman-teman. Jadi catatan, injektor itu baru ya teman-teman, tapi maaf udah diganti ya, cuman sudah mungkin agak lama, mungkin udah bulanan lah ya. Ternyata itu injektornya mampet teman-teman. Injektornya mampet. Jadi di sini teman-teman, permasalahannya itu sama persis dengan motor Honda Beat ini ya. Sekali lagi teman-teman, maaf karena memang saya harus ceritakan dulu kronologisnya teman-teman. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial atau cara sederhana membersihkan injektor yang mampet teman-teman. Jadi tidak perlu harus ganti ini ya. Jadi permasalahannya itu persis sama kayak sensor TP yang bermasalah teman-teman. Tapi tidak ada keluar kode kedipan. Itu ya bedanya. Nggak ada keluar kode kedipan, tapi efeknya itu atau rasanya itu sama kayak sensor TP yang bermasalah. Oke teman-teman, langsung saja kita ke cara membersihkan injektor ya, cara sederhana membersihkan injektor yang mampet akibat dari filter atau pempes yang terlalu kotor teman-teman ya. Jadi walaupun sudah diganti itu tetap akan berbet karena memang belum dibersihkan secara maksimal. Oke. Jadi sekarang di sini secara sederhana membersihkan injektor ya yang mampet. Oke teman-teman, langsung saja kita ke eksekusi atau kita buka dulu injektornya. Oke teman-teman. Jadi kenapa saya bilang saya bela-belain kerjain malam-malam teman-teman, karena kebetulan besok pagi hari Ahad ya teman-teman, kita mau jalan-jalan ke pantai, jadi saya kerjakan malam ini. Dan kalau hari Ahad bengkel saya libur ya teman-teman. Oke, kita langsung saja di sini kita buka menggunakan kunci T10 ya. Sebelum kita buka bautnya ini teman-teman, kita buka dulu selangnya ya. Jadi di sini teman-teman, untuk membuka selang ini ya, tentunya cara ini teman-teman untuk teman-teman yang masih pemula ya, maaf untuk teman-teman yang senior.
Ini kita tekan aja ya, nggak usah dicongkel teman-teman, cukup ditekan saja yang tengahnya, lalu ditarik ya teman-teman. Ini tekan lalu ditarik tuh, gampang sekali ya. Jadi tidak perlu kita congkel-congkel ya teman-teman, cukup ditekan lalu ditarik. Oke, sekarang kita buka yang satunya. Jadi ini teman-teman, seperti yang saya bilang tadi ya, ini sudah tertangani ya, udah saya tangani. Cuman saya sayang sekali kalau nggak saya buatkan videonya ya teman-teman, karena memang ini penyakitnya sepele sekali, tapi sering kita temukan di motor-motor matic injeksi ya teman-teman. Ya, tapi yang sering saya temukan itu terutama di Honda sih ya. Oke, kita buka dulu teman-teman. Jadi untuk membersihkan injektor ini teman-teman, ya ini cara sederhana ya. Jadi kalau cara yang bagusnya itu mungkin ya kita pakai impus ya. Cuman karena harganya yang agak nggak terlalu murah teman-teman, jadi kita pakai cara manual saja ya teman-teman. Oke, ini sudah saya buka teman-teman, dan ini kita akan semprot di lubang ini teman-teman menggunakan injektor cleaner ya. Dan di sini saya sudah siapkan injektor cleaner dari Aspira ya teman-teman. Jadi ini bukan saya di endorse ya, tapi memang saya pakai Aspira karena memang lebih cepat bersih ya, lebih cepat bersihnya daripada saya pakai merek lain. Ini bisa untuk 2 kali servis ya, bisa untuk injektor, throttle body 2 motor ya teman-teman. Yang satu ini yang ukuran besar, dan ini yang ukuran 500 ml ya teman-teman, 500 ml. Tapi kalau yang merek lain ya, yang pernah saya tes itu sampai 1 botol ini atau 1 kaleng ini teman-teman habis baru dia bersih. Kalau untuk merek ini setengah aja sudah bersih sekali ya. Oke, caranya adalah kita masukkan ke lubang injektor ya, lewat belakang ya teman-teman, bukan lewat depannya ini, tapi lewat belakangnya. Kita masukkan sedikit lalu kita semprot ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini teman-teman, seperti yang saya bilang, ini sudah saya tangani ya, jadi saya rasa sudah bersih. Dan ini cara ini teman-teman, kita semprot kurang lebih ya cukup lama lah ya, biar kotoran di dalam ini betul-betul bersih ya teman-teman. Kotoran di dalam injektor ini betul-betul bersih, dan setelah kita rasa bersih ya di dalamnya ini, jadi ini caranya terus saja kita semprot seperti ini teman-teman ya, sampai betul-betul bersih. Lalu kalau sudah bersih di bagian lubang, kita rasa sudah bersih di bagian lubangnya, jangan terlalu sebentar ya, harus agak lama teman-teman biar kotorannya ini benar-benar bersih ya. Nggak apa-apa habis 1 botol teman-teman daripada beli injektor ya, yang harganya juga ya nggak terlalu murah teman-teman ya. Oke, kita pasang lagi seperti ini teman-teman, dan sekarang kita bersihkan di lubangnya ya, lubang injektor ini ya teman-teman. Jadi di dalam lubang injektor ini sangat kecil sekali ya lubangnya, jadi ini harus kita bersihkan langsung juga ya. Di sini saya gunakan selang untuk penyambung, sebagai penyambung ya di sini contohnya. Oke. Jadi kalau selang teman-teman itu nggak terlalu bagus ya, bisa diikat menggunakan kawat spool ya, bekas kawat spool atau bekas kabel tes ya teman-teman, ataupun ya apapun lah ya, bisa ikat dulu di sini selangnya biar nggak terlepas ya teman-teman. Oke. Lalu di sini teman-teman saya siapkan kabel. Ada 2 jenis kabel ya teman-teman. Sebenarnya warnanya bebas teman-teman, cuman saya bikin aja 2 warna. Jadi ini bekas kabel sih seperti ini teman-teman, bekas kabel di motor-motor injeksi ya. Jadi untuk sekunnya langsung saya pakai sekun ori untuk motor-motor injeksi ini, jadi dia agak kecil lubangnya ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya seperti ini, bisa pakai sekun yang agak besar ya, bisa pakai sekun yang agak besar, tapi dikecilkan lubangnya sedikit ya. Jadi ini kita pasang di
injektor ini ya teman-teman, seperti ini. Jadi ini teman-teman bebas mau di positif negatif, ini bebas ya teman-teman, yang mana-mana. Oke, saya pindahkan kameranya ke sini ya teman-teman. Oke, yang ini yang kabel yang sebelahnya, selang maksud saya, selang yang sebelahnya kita pasang di injektor cleaner ataupun karbu cleaner ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi itu, ini bebas. Kenapa saya bikinkan jepitan seperti ini, biar nggak perlu kita pasang pakai baut ya. Tinggal kita jepit aja satu seperti ini, dan satunya ke negatif, ataupun satunya ke positif, satunya ke negatif, atau kebalikannya juga enggak masalah. Oke, di sini saya pegang. Sebenarnya teman-teman ini bisa saja terlepas ya, antara dudukan atau ya konektor untuk injektor ini ya, bisa saja terlepas. Jadi ini saya jaga menggunakan jari saya seperti ini teman-teman, jari tengah saya, dan yang satunya menekan, untuk jari telunjuk saya menekan injektor cleaner ya. Jadi ini yang satu ini teman-teman, pertama ini kita tekan dulu seperti ini, injektor cleaner kita tekan, lalu kita tempelkan ya, ini ya, tempelkan kabel yang satunya ke posisi atau ke sisi aki yang sebelahnya ya teman-teman. Kita tes ya, tuh nih. Jadi ini kan untuk bagian dalamnya sudah kita bersihkan tadi, sekarang tinggal di bagian ujung injektor ya teman-teman. Tapi seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, ini injektornya sudah saya bersihkan ya. Tapi sayang sekali kalau sudah saya tidak buatkan videonya teman-teman. Oke. Jadi ini teman-teman itu sekedar contoh ya, karena sudah saya bersihkan duluan. Jadi teman-teman, ini tujuan saya tujukan untuk teman-teman yang masih pemula ya. Jadi kalau untuk teman-teman senior tentu ini sudah di luar kepala ya teman-teman. Dan saya tujukan untuk teman-teman yang nggak punya impus ya, alat impus itu ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita pasang ya. Jadi ini teman-teman, sayangnya saya nggak buatkan video sebelum kita bersihkan ya. Tapi kalau sebelum kita bersihkan itu, wah, motor ini parah sekali ya teman-teman. Ini sudah, ini aja ya pengalaman saya teman-teman, udah saya ganti sensor TP, udah saya ganti banyak lah ya teman-teman, ternyata masih aja berobat. Busi sudah saya ganti, itu ini juga udah saya ganti, ternyata masih aja berobat. Dan ini teman-teman, saya temukan juga kemarin masalah di bit itu seperti yang saya bilang, yang saya ceritakan tadi, ternyata masalahnya sepele sekali ya teman-teman. Oke, sekarang tinggal kita pasang konektor atau soket injektor ya, dan kita pasang baut. Jadi teman-teman tentu harus agak lama ya untuk ngebersihin injektornya. Tapi seperti yang saya bilang tadi itu, ini hanya sekedar contoh saja ya teman-teman. Saya memang senang sekali berbagi ilmu teman-teman ya. Jadi saya bilang tadi itu, saya sayang sekali kalau nggak bikin videonya ya. Oke, kita tes ya teman-teman. Kita pompa dulu atau kita hidupin dulu kunci kontak 5 kali ya teman-teman, agar bahan bakar di dalam selang ini padat ya, begitu teman-teman. Oke, sekarang kita tes hidupkan ya. Seperti yang teman-teman dengar, kondisi idalnya juga normal ya teman-teman. Yang tadi ini dia mau mati-matian ya, jadi deg mati sendiri begitu ya teman-teman, terus-terusnya nggak langsam ya begitu ya. Sekarang setelah ini bersih, motornya juga enak ya larinya. Tapi kalau teman-teman di sini ya, ini sudah saya di sini teman-teman udah saya ganti pempes ya untuk motor ini, atau filter bensinnya sudah saya ganti, dan rotaknya juga sudah saya ganti ya teman-teman ini. Tapi seperti yang saya bilang itu, udah saya ganti rotak, udah saya ganti pempes, ternyata masih aja berobat teman-teman. Nah ternyata permasalahannya di
injektor ya. Ini kalau menurut saya ini adalah akibat dari rotak ya, rotak yang terlalu memompa atau terlalu keras pompanya ya. Jadi karena terlalu keras teman-teman, otomatis kotoran yang di tangki ya kemarin itu ikut tersedot ya teman-teman, ikut tersedot. Nah, jadi di sini teman-teman tentu filter harus tetap dikontrol ya. Kalau terlalu kotor segera saja diganti ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dan aktifkan notifikasi loncengnya agar bisa terhubung dengan video-video kami yang menarik lainnya. Sekian teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.